In, Halo guys, ini adalah resume saham-saham dengan kenaikan atau capital gain paling tinggi pada hari Jumat 9 April 2021. Mengapa perlu saya paparkan 20 saham dengan kenaikan tertinggi, dan saham ini sudah disorting dengan kapitalisasi 1 triliun ke atas. Kenapa 1 triliun ke atas? Karena memang saham dengan kapitalisasi yang di bawah 1 triliun kemungkinan besar sangat fluktuatif dan seringkali istilah populernya itu digoreng gitu ya. Jadi kenaikannya itu bisa tiba-tiba, bisa turun, dan karena nilainya memang kecil gitu. Di bawah 1 triliun kita dagang 10 juta, 20 juta pun sudah goyang-goyang dikit gitu. Jadi itu sangat berbahaya sekali gitu. Jadi ini adalah 20 saham dengan kenaikan tertinggi yang saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kelompok 1 sampai 5, kemudian 6 sampai 10, dan 11 sampai 15, kemudian 16 sampai 20. Yang pertama ada Citi dengan kenaikan 34,03%. Jadi Citi ini naiknya sebesar 34,03%, sangat tinggi sekali. Dan kenaikan per 30 harinya itu 23,08%. Nanti kita bahas satu persatu apa saja perusahaan-perusahaan itu terkait dengan kodenya. Citi mungkin ada yang nggak familiar ya, Citi itu apa, BEMAS itu apa, Bank Maspion, MPPA itu Matahari Putra Prima. Nanti kita bahas satu-satu, kita baca dulu aja satu-satu, 1 sampai 5. Citi, BEMAS, MPPA, Omre, Film kenaikannya antara 24,27% sampai 34,03%, sangat tinggi sekali. Padahal indeks harga saham kemarin itu turun 0,02%. Jadi mengapa ini bisa naik seperti itu? Nanti kita perjelas di belakang. Yang ke-6 sampai ke-10 adalah GDST naik 16,33%, Kino 16,30%, CFIN, PNBS, dan Silo 14,71%. Kita lanjut ke urutan 11 sampai 15. Ada PORT naiknya 13,64%, kemudian ada UNIC naiknya 13,36%, dan MLPL naiknya 10,97%, kemudian BRMS dan GGRP. Di urutan 16 sampai 20 ada CLAI, CLAI, ada ISSP, ada BANG, ada SOCI, ada CSMI. Naiknya di antara 5,57 sampai 6,95%. Dan kalau dilihat dari kapitalisasi pasar terbesar itu ada di saham BANG, BANK, Bank, urutan 18 itu ya, 38 triliun. Peringkat 2 ada di urutan 10 itu SILO. Kenapa saya singgung kapitalisasi pasar? Karena begini, semakin tinggi kapitalisasi pasar, maka saham tersebut akan semakin stabil. Maksudnya tidak gampang digoyang. Jadi kalau dia naik, tidak akan fluktuasinya harian, naik turun. Itu bisnisnya nggak seperti itu. Jadi semakin tinggi sahamnya, kenaikannya itu semakin trending lainnya semakin jelas, jadi stabil. Kalau naik ya naik, kalau turun ya turun gitu. Dalam jangka waktu beberapa hari, beda dengan saham yang kapitalisasinya rendah. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang nomor 1 tadi ada CITY. Ini jangan dirancukan dengan CITI. Ada juga CITI itu Electronic City. Kalau yang ini CITY itu Natura City Development. Komentarnya, sepanjang tahun 2021 saham ini sangat fluktuatif. Ini adalah pengembangan real estate di daerah Bogor sana. Jadi anak
usaha dari Sentul City yang kodenya PKSL. Yang kemudian ada Bank Maspion. Bank Maspion ini BMAS itu Bank Maspion. Per tanggal 1 Maret itu dirumorkan pemegang saham dari Thailand, Kosikombank Bank itu akan menambah kepemilikannya, otomatis akan ada dana segar yang akan masuk, tentu saja dalam bentuk mungkin IPO gitu ya, dengan penawaran tanpa private placement mungkin istilahnya ya. Yang kedua ketiga ada MPPA. MPPA itu Matahari Putra Prima. Matahari Putra Prima ini memiliki dua sentimen positif. Yang pertama adalah bahwa lockdown di beberapa kota khususnya Jakarta itu sudah mulai berkurang gitu ya, dan efeknya tempat-tempat perbelanjaan, mall itu sudah mulai hidup. Itu yang pertama untuk Matahari Putra Prima. Itu adalah Matahari Department Store itu ya. Dan yang kedua, pada Januari 2021 grup Temasek Holding, Temasek dari Singapura itu mengambil alih saham 19% dari kepemilikan lama. Jadi otomatis biasanya kalau ganti pemilik itu ada ekspektasi baru gitu. Dan naiknya juga lumayan, sudah berhari-hari naik dengan lumayan kuat gitu. Yang ketiga ada Indonesia Prima Property. Indonesia Prima Property ini adalah perusahaan pengelola Blok M Mall yang presiden komisarisnya mantan presiden komisarisnya itu Bapak Gus Yakut, Menteri Agama sekarang. Jadi, dan memang dia dapat sentimen positif seperti saya bilang tadi, lockdownnya sudah berakhir gitu. Yang sekarang kita langsung ke peringkat 5 ada FILM, itu ada MD Picture Tbk. Ini adalah perusahaan produsen sinetron. Jadi kalau ada yang lihat sinetron siang hari itu yang lagunya Ku Menangis ya, itu adalah dia memproduksi sinetron drama keluarga, cinta-cintaan, kutukan, terus kemudian moral, agama dan sebagainya. Dan memang harus diakui bahwa pasarnya lebar gitu di Indonesia. Indonesia kan orangnya sedikit melankolis gitu ya, jadi yang drama-drama gitu banyak yang suka pasti. Yang ke-6 ada GDST. GDST adalah Gunawan Dian Jaya Steel Tbk. Perusahaan ini sedang melakukan capital expenditure, yaitu membangun pabrik plate mill baru dan akan beroperasi di 2020. Sekarang ini sudah progresnya menurut informasi sudah 81%. Jadi ada kemungkinan di masa mendatang itu omsetnya turun karena produksinya juga naik. Yang ke-7 ada Kino Indonesia. Kino Indonesia itu mungkin tidak sepopuler Unilever atau lainnya gitu ya, tapi kita bisa, ini adalah perusahaan consumer good, baik itu makanan, minuman, juga perawatan badan. Merek yang terkenal mungkin Segar Sari, terus minuman energi Panther, terus minuman cap kaki 3, terus ada Elip, vitamin rambut itu ya, Elip yang biasanya kalau kita di salon tuh dikasih tambah vitamin enggak ya, vitaminnya itu kadang-kadang Elip gitu. Kalau yang salon-salon cek. Yang ke-8 ada CFIN. CFIN itu Clippan Finance. Jadi PBV-nya ini, price book value-nya ini menurut catatan kami cukup rendah, 0,2. Jadi market kapitalisasinya juga rendah. Jadi
seiring maraknya bank digital ini sepertinya dia sedang booming karena dianggap price to book value-nya terlalu rendah. Yang ke 9 ada PNBS, Bank Penin Dubai Syariah. Bank ini sedang melakukan tag issue sebesar 1,4 triliun dan nilainya juga nggak terlalu tinggi, jadi otomatis berpengaruh terhadap harga sahamnya. Dan sejak tanggal 3 November menurut chart yang kami olah itu dia sudah mulai volatil sampai sekarang. Jadi patut dicermati. Yang ke 10 ada Siloam International Hospital Tbk. Ini adalah jaringan rumah sakit. Kita tahu rumah sakit Siloam itu ada di mana-mana ya, di Jakarta, di Tangerang, di Semarang, dan otomatis dengan adanya wabah COVID-19 ini bagaimana juga tidak dapat dipungkiri dia mendapatkan berkah gitu ya. Kenapa? Karena banyak orang yang sakit. Kemudian yang urutan 11 ada PORT. PORT itu adalah Nusantara Pelabuhan Handal. Ini ada operator pelabuhan ya. Jadi dia itu mengelola pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, juga pelabuhan di Bangkok, Thailand, dan 74% sahamnya dimiliki oleh Epicenta Utama. Jadi saham pabriknya nggak terlalu besar, jadi dan kinerjanya kita tahu pelabuhan dengan ekonomi mulai bergerak, otomatis pelabuhan revenue-nya akan meningkat. Yang ke 12 ada UNIC, Unggul Indah Cahaya PT Tbk. Ini adalah satu-satunya produsen AB. AB itu ya, istilah kimia, yaitu adalah bahan baku untuk pembuatan deterjen. Jadi bahan baku pembuatan deterjen itu satu-satunya jadi produksi Unggul Indah Cahaya ini, dan dia sedang merencanakan kenaikan di 2001 ini dari 270 metrik ton menjadi 300 metrik ton, dan ini adalah anak usaha lautan luas, kodenya LTLS. Gini, kenapa saya sebutkan gitu? Kadang itu anak perusahaan yang naik, induknya ikut naik, tapi belakangan bisa ada jeda waktu. Nah, biasalah itu. Biasanya orang kan cari-cari informasi, oh ini ternyata anaknya ini bapaknya ikut dapat duit gitu. Oke, kemudian yang urutan 13 adalah MLPL. MLPL itu multipolar lah, ini baru saja saya sebutkan di atas tadi. Sekarang kejadian multipolar itu adalah induknya dari Matahari Department Store dan Hypermart. Jadi begitu MPPA tadi yang urutan 3, MPPA Matahari Putra Prima naik, otomatis induknya pun juga kena imbasnya, dia juga naik, multipolar TPK ini. Kemudian ada BRMS, nomor 14. BRMS itu Bumi Resource Mineral. Ini sebetulnya perusahaan ini sangat terkenal, yaitu Grup Bumi. Ini perusahaan di bidang pertambangan batu bara, dan sekarang kita tahu bahwa perang dagang antara Cina dan Australia itu makin memanas gitu. Padahal selama ini Cina itu impor batu bara dari Australia gitu, dengan saling menjegal gitu ya. Otomatis ya udah nggak impor ke Australia, impor ke Indonesia aja. Makanya perusahaan-perusahaan harga batu bara cenderung naik, dan perusahaan-perusahaan saham batubara cenderung naik juga karena demandnya naik, sementara Australia kebingungan mungkin ya. Wah, ini batubara banyak, ini buat apa ini? Buat jagung bakar atau buat barbecue gitu ya? Mungkin barbecue cocoknya, di sana banyak itu daging. Kemudian kita lihat di urutan 5, GGRP, Gunung Raja Paksi. Gunung Raja Paksi ini adalah sebuah perusahaan baja kayak kayak Gunawan Dian Jaya tadi. Selama ini akhir-akhir ini per 2020 ini pemerintah sudah membatasi impor baja dari Cina, dan beberapa perusahaan baja itu mulai menggeliat naik gitu ya.
Gimana dengan Krakatau Steel gitu. Krakatau Steel ini sebetulnya cukup mengecewakan investor gitu ya. Kemarin tuh awal-awalnya dia bilang tidak mau lagi akan melepas anak usahanya yang tidak ada hubungannya. Tapi kenyataannya dia malah memberikan menyuntik dana ke anak perusahaannya di bidang water treatment gitu ya. Padahal janjinya awal-awal itu dia bilang ya untuk efisiensi akan dilepas anak usaha yang tidak ada hubungannya gitu. Susahnya BUMN itu memang gini, jadi dia itu selain berbisnis juga harus melayani penguasa. Maksudnya gini, ini hanya contoh saja, nggak ada politiknya ya. Saya bilang kemarin yang waskita sekarang ini goyang-goyang. Tapi begitu Menteri Sosial kemarin ya, Bu Risma itu dapat gelandangan terus disuruh kerja ke waskita. Ya memang nggak seintervensi sih ya, tapi nggak signifikan. Tapi itu hanya contoh kecil gitu loh. Kalau pejabat tuh enak saja gitu ya. Ini orang nggak ada kerja, kasih kerja. Padahal waskita pun mungkin juga bingung dia. Ini taruh di mana orang ini ya? Skillnya gimana? Kan pusing juga. Akhirnya ya oke lah. Masa yang nyuruh menteri cuma 1-2 orang aja nggak bisa. Ya gitulah. Sebaiknya budaya-budaya seperti itu memang harus mulai dihilangkan gitu ya, karena nggak sehat gitu ya. Kan kasihan juga ya. Akhirnya juga jadi pembenaran gitu kalau BUMN nggak untung itu bilang, loh kita kan misinya juga bukan hanya komersial tapi juga sosial, juga develop, ada istilahnya itu penugasan gitu. Tapi itu kan perusahaan pabrik ya, nggak boleh harusnya seperti itu. Kemudian kita lupakan, jangan anggap ini politik ya, ini hanya kritik siapapun, baik Prabowo, baik Sandiaga, baik Pak Jokowi. Kalau memang saya punya ide saya sampaikan, tapi bukan untuk menjelekkan atau menjatuhkannya, untuk koreksi aja supaya kedepannya itu mungkin nggak diulang lagi gitu. Kalau kayak gitu itu kan contoh yang buruk gitu. Maksudnya nggak patut diteladani. yang ke 23 ada Citra Putra Realty Tbk PT. Ini adalah emiten perhotelan anak grupnya Oso. Jadi dia mengelola hotel di Bali sana. Grupnya Marriott ya, cukup besar, dan dia sedang melakukan IPO. Otomatis sahamnya akan dapat sentimen yang positif. Yang ke-17 ada Steel Pipe Industry Indonesia. Nah, ini mungkin kita sebulan yang lalu pernah dengar ya, itu pejabat Pertamina dipecat langsung oleh Pak Jokowi karena impor pipa yang sebelumnya sudah ada diproduksi di Indonesia. Emang ini tepat sekali menurut saya, kalau pejabat yang enggak care gitu ya, import habis-habiskan devisa kemudian dipecat, padahal di sini ada perusahaannya, itu kan nggak masuk akal gitu ya. Ya padahal dia BUMN juga. Kalau yang ini beda dengan Bu Risma tadi, ini saya setuju, bagus Pak Jokowi. Yang ke 18 ada BANK Bank Net Indonesia Syariah. Bank ini masih baru, masih hangat ya, listing di bulan Maret 2021 kemarin, jadi otomatis masih seger lah. Dan menurut saya wajar gitu, bisnisnya bank emiten yang baru-baru itu euforia dulu.
Nanti kalau sudah tahu gelangnya anjlok. Oke, langsung saja kita ke SOCI, Suci Line. Ini adalah perusahaan pelayaran. Pada 8 Desember dapat pinjaman sindikasi 2,54 triliun rupiah. Jadi ini angka yang cukup besar jika dilihat dari kapitalisasi sahamnya atau net equity-nya juga. Jadi kenapa berdampak pada harga sahamnya itu wajar. Dan yang urutan 20 adalah CSMI, Cipta Selera Murni. Cipta Selera Murni ini adalah perusahaan apa ya? Texas Fried Chicken. Ini perusahaan Cipta Selera Murni ini memang sahamnya selalu bikin mata terbelalak. Jadi Cipta Selera Murni ini sebetulnya gerainya banyak tutup saat pandemi kemarin, tapi dia juga mengalami kenaikan saham yang fluktuatif dan cenderung tinggi gitu. Jadi ini memang jadi pertanyaan juga bagi kita semua. Jangan sedih, ini hanya saham saja, nggak perlu pakai emosi. Oke, demikian analisa atau penjabaran, bukan analisa ya. Nanti analisa ada lagi. Ini adalah penjabaran dari mengapa mereka naik dan apa latar belakang dan background usahanya. Ini penting supaya kita punya gambaran yang besar mengenai saham-saham yang memang sedang naik gitu. Tanpa kita memiliki peta besarnya, kita akan kesulitan untuk memilih saham. Padahal ada di situ 700 lebih saham di indeks harga di Bursa Efek Indonesia, dan kita hanya perlu memilih 2 atau 3 gitu sebetulnya. Jadi dan 2 dari 3 itu saya paparkan 20-nya ya. Jadi lebih mudah lagi. Dari 20 Anda cukup pilih 2 dan 3 berdasarkan fundamental yang dan informasi yang ada. Walaupun begitu, saya janji kalau video ini dalam waktu 2 kali 24 jam viewernya lebih dari 1000 saja, karena saya bukan YouTuber yang sukses gitu ya. Cukuplah 1000. Ini saya akan paparkan 5 saham yang secara fundamentalnya seperti ini. Jadi di situ ini kayaknya contohnya ini ya. Oke, sebentar. Ini kayak Bank Penin Syariah ini. Ini ada news-newsnya apa saja, terus kita bahas tentang total revenue-nya, net income, SNPM-nya, asset turnover, total liabilitas, total equity, kapitalisasi saham. Ini kenapa penting? Terus termasuk price to total asset, price to total equity. Ini penting supaya setidaknya kita tahu fundamentalnya. Tapi jangan terpaku juga ya. Jadi ada perusahaan yang sedang konsolidasi, ada yang perusahaan memang sudah running well gitu. Jadi ada karakteristiknya yang berbeda juga. Bagaimana kita membaca laporan keuangan, membaca kinerja finansial, performanya itu secara komprehensif dengan melihat latar belakang, dengan melihat fase pertumbuhan perusahaan tersebut. Karena tanpa itu kita akan terjebak gitu atau tertipu gitu ya, atau istilahnya itu terbaperin. Karena kita melihat, bagus sekali ini naik, pasti bagus ini saham ini. Ternyata dia memang sudah overbought, terlalu banyak dibeli, sudah tinggi harga sahamnya. Jadi kita masuknya belakangan. Bila ada koreksi teknikal kita bingung, wah terlalu tinggi ternyata, jatuh ini, ya jatuh beneran. Ya gitulah. Jadi intinya dalam membeli saham itu kita mesti
bijaksana, dan jangan lupa menggunakan informasi. Saya tahu di luar sana banyak yang informasinya itu nggak jelas gitu ya. Maksudnya analisnya itu nggak jelas, analisa teknikal doang. Itu kan nggak masuk akal. Saya bilang gini, teknikal itu ada gunanya untuk rambu-rambu saja, tapi kalau hanya teknikal saja dibahas gitu ya, ini naik atau turun ya, semua itu pokoknya nggak masuk akal lah. Nanti di tema berikutnya saya tunjukkan kenapa pure teknikal itu sangat berbahaya, menghabiskan modal Anda. Terima kasih sudah melihat video saya. Jangan lupa like, share, and komen, dan subscribe.